Selamat pagi para jemaat, bersyukur bisa hadir lagi ya teman-teman. Tadi waktu Pak Agus sharing tentang COVID dulu ya, memang kalau kita merasakan dulu gereja tiba-tiba mati gitu ya, dalam tanda kutip ya, mati lampu gitu ya. Nah, itu memang berbeda banget, jadi kangen sekali kita bertemu bersama. Tapi setelah sekian tahun kita onsite lagi, mungkin kadang kita agak lupa ya gereja biasa. Tapi bayangkan teman-teman, kalau bagaimanapun skenarionya gereja itu secara onsite ada kesulitan di situ, itu haus juga loh. Jadi kita perlu hargai bergereja secara komunitas yang bertemu begini. Karena dulu kalau kita merasakan tidak ketemu di dalam gereja secara onsite itu ya kita haus gitu ya. Ya bersyukur atas itu. Mari kita berdoa sebelum kita memulai kebaktian. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, atas segala yang Kau izinkan untuk terjadi hari ini, lokasi, waktu Tuhan, jemaat yang hadir dengan hati yang rindu Tuhan, para pelayan-Mu yang siap melayani, semuanya Tuhan, atas karena karunia-Mu Tuhan. Kami ingin memulai kebaktian ini dengan hati yang rendah Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk kami mempersiapkan pikiran, telinga, segalanya Tuhan, untuk kami bisa masuk ke dalam kebaktian dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk sebelum mendengar firman-Mu Tuhan, kami ingin menyiapkan hati dengan pujian-pujian Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga hadir menaungi para jemaat yang sudah hadir. Terima kasih, dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Mari jemaat kita bangkit, sambut Dia. Oh, suci dirimu, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal agung. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Rabbmu. Puji Dia, suci, 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 Kau kudus tersungkur. Di
Terima kasih. Mari para jemaat untuk menambah semangat kita bawa beban kita kepada Tuhan dan mari kita terima sukacita dari surga. Mari kita puji namanya. Sukacita. Puji namamu Tuhan. Terimalah. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, terimalah sukacitanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari puji Dia lebih lagi. Haleluya, mari. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Haleluya Yesus. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi.
Terima kasih Roh Kudus, kami meminta-Mu untuk hadir bersama kami hari ini. Tuhan, kami membawa berbagai pikiran Tuhan, berbagai beban, berbagai asumsi Tuhan, opini tentang kehidupan kami masing-masing Tuhan. Banyak hal yang kami coba mengerti Tuhan, kami mungkin merasa sudah mengerti Tuhan, kami ingin juga mengerti Tuhan. Masa lalu kami kenapa seperti itu, masa kini kenapa, apa dibalik apa yang terjadi hari ini Tuhan, apa yang akan kami alami ke depan Tuhan. Banyak prediksi kami Tuhan. Kami mencoba untuk mengerti segalanya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan hari ini kami merendahkan hati Tuhan untuk mengizinkan atau bahkan berserah Tuhan, tunduk pada kehendak-Mu Tuhan. Meskipun kami belum mengerti Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami itu sudah terima sukacita dari Engkau Tuhan, dan itu cukup. Bersyukur atas itu Tuhan. Bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berjalan bersama Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Yesus Kau setia. Urapi Roh Kudus. Mari para jemaat, ungkapkan isi hati kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
berserah padamu, Tuhan yang setia. Urapi pikiran kami, Yesus. Hadirlah bersama kami, Tuhan. Pujian bagimu. Kau penolongku, Yesus. Yesus penolongku. Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu. Penuh setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, saat wajah-Mu. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Buat kami mengerti, Tuhan. Kami serahkan hidup ini, Tuhan. Hadirlah Roh Kudus. Bapa yang baik, Kau baik, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kami sungguh berserah. Kami ungkapkan, Tuhan, keberserahan kami, Tuhan. Mungkin mulut kami baru mengucapkannya, Tuhan. Hati kami mungkin belum, Tuhan. Tapi kami ingin, Tuhan, supaya Roh Kudus yang Kau telah curahkan bagi kami, Tuhan, membantu kami untuk berserah, Tuhan. Agar kami tidak menghendaki apa yang kami kehendaki dan mengira itu kehendak-Mu, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Tolong pikiran ini, Tuhan. Tolong manusia-manusia ini, Tuhan, yang begitu lemah, Tuhan. Seringkali merasa kuat tapi begitu lemah, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan, Dia Kau penolongku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, Tiada ku takut, sebab Kau besertaku.
atas segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kehadiran-Mu menjadi tanda bahwa ini adalah rumah-Mu. Dan di dalam rumah-Mu kami umat-Mu menyembah Engkau. Kami mau berdoa biarlah firman Tuhan ini datang kepada setiap kami. Bukan hanya sebuah pengetahuan, tapi seperti firman yang diajarkan oleh Yesus. Firman yang datang dengan kuasa. Kuasa mengubahkan, kuasa memulihkan, kuasa untuk kami mengerti kehendak Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Baik ketika kami menyembah Engkau, maupun ketika kami mendengar suara Tuhan. Sehingga itu akan menolong kami untuk kami hidup di hari-hari yang datang. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan, Engkau sekali lagi berbicara melalui hamba-Mu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, hamba-Mu hanyalah alat-Mu. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kalau ada intensi, maksud-maksud dari hamba-Mu yang tidak berkenan kepadamu, biarlah Tuhan maksud-maksud itu Engkau tundukkan di dalam kasih karunia-Mu. Sehingga hanya oleh karena anugerah-Mu saja setiap ucapan hamba-Mu akan keluar. Dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus akan sampai sebagai benih-benih kebenaran di dalam setiap hati umat Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Oh, kelupaan. Ya, ini timer ini bagaikan buah pengetahuan yang baik dan jahat ya. Kalau dimakan ini bisa berbahaya. Baik, saudara-saudaraku, apa kabar semuanya? Baik? Masih hidup? Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Coba lihat ke kanan, katakan begini ya. Puji Tuhan masih hidup sampai hari ini ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Apa berkat saudara-saudara dalam 1 minggu ini? Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara. Ingat baik-baik, kalau kita masih bisa jalan normal, syukuri, amin ya. Gimana ketika kaki kita punya masalah ya, kita waduh cenut. Berapa waktu yang lalu siku saya ini ada masalah ya, karena mungkin salah dalam berolahraga dan itu mengganggu sekali ya, mengganggu sampai saya tanya, ini kalau asuransi cover enggak begitu ya, saya konsultasi ini itu dan saudara-saudara itu baru rasa cenut-cenut di sini aja saudara-saudara, dan kalau nyetir mobil itu rasanya bisa panas sendiri di bagian itu ya, dan saya pikir ini kenapa ini, saya coba browsing, saya tanya keponakan saya yang dokter ya saudara-saudara, keponakan dokter ya, dokter gratis begitu ya. Halo dok, ini halo dok, my nephew gitu. Dan saya tanya gimana, oke itu begini, gimana, oke, lalu dia ya dokter yang
Dia lulus dengan baik sehingga cukup smart pengamatannya walaupun dari jarak jauh ya, cocok untuk masuk di Halodoc itu ya, Halodoc. Nah, saya ikuti medikasi atau obat yang diberikan, tapi setelah sekian waktu kelihatannya hilang. Dan berapa waktu kemudian muncul lagi. Saudara-saudara, ini hanya karena siku yang tidak enak saja. Itu begitu mengganggu kita. Dan kalau saudara-saudara bisa melakukan semua aktivitas dengan baik, tidak terlalu ada gangguan-gangguan yang signifikan, wow, itu berkat ya, itu berkat, puji Tuhan. Maka syukuri. Kalau saudara-saudara punya pasangan, punya keluarga, punya anak, punya pekerjaan, hari ini masih ada income yang masuk, masih ada saldo di rekening saudara-saudara. Puji Tuhan, masih bisa bayar uang sekolah anak-anak kita. Bersyukur. Sekalipun mungkin ada anggota keluarga kita sakit, tapi kita masih bisa melakukan pengobatan di tengah-tengah kesulitan, tapi kita masih bisa melakukan dan memberi yang terbaik. Wow, syukuri saudara-saudara. Karena seringkali kesempatan-kesempatan itu nampaknya seperti berlalu begitu saja. Sampai-sampai kemudian kita menganggap semua itu biasa. Nah, saya pagi hari ini ingin sharing kepada kita semuanya tentang kita diciptakan untuk titik-titik ya. Untuk apa? Saudara dan saya diciptakan untuk apa, saudara-saudara? Ya. Pernahkah saudara berpikir saya ini lahir untuk apa ya? Gitu ya. Saya dilahirkan, kadang-kadang kemudian kita punya jawaban. Slide berikutnya. Ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan sebuah keberadaan. Kenapa? Saudara dan saya, kita manusia adalah makhluk yang istimewa. Manusia makhluk yang bisa memiliki kesadaran tentang masa lalu, hari ini, dan masa depan. Sehingga manusia itu selalu bisa maju karena punya kesadaran itu. Ketika masa lalu mengalami kegagalan misalnya nih, saudara-saudara lihat Jepang ya, Jepang punya masa lalu di mana negara yang selalu terkena gempa. Sangat tinggi frekuensi gempanya. Jadi belajar dari masa lalu, maka mereka melihat hari ini kalau bangun rumah, maka harus dipikirkan, dipertimbangkan bagaimana tetap tahan terhadap gempa. Sehingga kemudian di Jepang ada penemuan-penemuan luar biasa tentang konstruksi bangunan yang tahan gempa. Jadi itulah manusia, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan binatang, berbeda dengan manusia. Binatang itu kalau ada monyet pakai celana itu kan karena dipakein, tapi bukan karena kesadarannya sendiri. Betul ya? Lihat burung pipit. Dari zaman kakek nenek moyang kita, burung pipit itu buat sarang, saudara-saudara. Kenapa? Membuat sarang ya dari rumput-rumput, dari daun-daun. Kenapa dia tidak berpikir, loh dulu itu setelah saya buat, lalu kemudian kena hujan. Pernahkah saudara menemukan ada sarang-sarang yang jatuh oleh karena terkena angin di jalan, lalu telurnya jatuh? Kenapa kemudian burung tidak berpikir, wah next time kayaknya saya harus bangun sarang yang bukan dari daun, dari rumput. Saya harus bangun dari semen. Supaya bisa bertahan untuk anak cucu. Bukankah saudara berpikir ketika saudara beli rumah, saudara punya pikiran, ini gimana bisa punya manfaat, punya keuntungan. Itu saudara-saudara. Saudara perhatikan dari pembandingan ini bahwa saudara dan saya manusia itu diciptakan Tuhan istimewa. Dari hal-hal ini, belum saya bicara tentang hati nurani saudara-saudara. Hati nurani, sesuatu yang manusia miliki. Kalau tadi itu sebutannya imajinasi. Kita itu bisa menyadari masa lalu, hari ini, dan masa depan. Itu sebabnya kita kadang-kadang bisa kena sakit. Karena kita banyak pikiran tentang masa depan. Yang karena diikat atau karena kegagalan masa lalu. Karena ketidakberdayaan masa lalu. Sehingga menghantui masa depan. Jadi saudara-saudara,
di dalam diri kita, imajinasi kita, itu bukan sesuatu yang biasa saja. Tetapi itu pemberian Tuhan yang luar biasa. Pemberian karena imajinasi, gedung interior ini bisa tercipta seperti ini. Imajinasi luar biasa. Jadi kalau begitu, saudara, saya mengajak kita, kira-kira kalau begitu mungkinkah saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan tidak ubahnya atau sama seperti Blacky, Snowy, apa nama kucing kita? Pus, Meong. Anak saya punya kucing temannya karena dia work from home sehingga dia perlu teman yang tidak terlalu mengganggu, namanya Tebi. Bahkan Tebi dibuatkan Instagram. Saudara, sekalipun saudara punya binatang kesayangan dibuatkan Instagram, apakah saudara berpikir bahwa mereka punya tujuan penciptaan sama seperti kita? Tidak. Sekalipun manusia memperlakukan binatang sama seperti sahabat, bahkan anggota keluarga sendiri. Tetapi ada hal yang membedakan kita dengan semua itu, yaitu saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan tujuan yang Tuhan miliki di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Jadi kalau untuk apa sebenarnya Allah menciptakan saya? Kalau pertanyaan ini kemudian kita jawab, kita diciptakan untuk sukses. I was born to be success. Wah, itu mungkin kata-kata motivasi. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara yang pernah mencicipi kesuksesan itu rasanya hanya bertahan beberapa saat dan saudara akan haus untuk sukses berikutnya. Untuk sukses berikutnya. Saya mengumpamakan kesuksesan itu seperti seorang mahasiswa yang wisuda. Berapa sih rasanya sukses pada waktu wisuda? Ini ada yang baru wisuda. Rasanya apakah bisa terasa luar biasa wisuda sampai 3 hari? Kemungkinan bertahan 24 jam. Setelah itu saudara harus menghadapi kehidupan. Cari kerja. What's next? Betul kan? Tapi itu kan kesuksesan yang di wisuda. Saudara mengerjakan selama 7 semester atau 8 semester proses, tetapi sukses itu hanya seperti sebuah titik yang membutuhkan proses berikutnya untuk pada sukses yang berikutnya, saudara-saudara. Nah, jadi kita sebenarnya tidak diciptakan untuk sukses. Kenapa? Karena satu kali saudara dan saya akan terbaring dan tidak berdaya. Bisa saja di rumah jompo. Bisa saja sekalipun kita punya jasa luar biasa, tapi orang tidak mengenal siapa kita karena kita dilupakan. Ada orang yang mengejar nama, tapi berapa banyak yang kemudian melupakannya. Jadi kita tidak diciptakan Tuhan untuk sukses itu sebagai tujuan. Itu hanya bagian dari kehidupan. Kita juga bukan diciptakan untuk membangun keluarga. Lalu titik, saudara-saudara. Berapa banyak yang sudah membangun keluarga, tapi kemudian keluarga melupakan dia. Karena sudah mau membangun keluarganya sendiri. Jadi perhatikan, tujuan yang mungkin kelihatan luar biasa di orang tua kita, tetapi satu kali ketika anak-anak kita membangun keluarga, tujuan yang sama membuat kita orang tua kadang-kadang merasa terabaikan dan ditinggalkan. Aku diciptakan untuk mengejar impianku, mungkin ada jawaban itu. Tapi saudara yang pernah mendapatkan impian saudara-saudara menjadi kenyataan, kira-kira berapa lama saudara-saudara menikmati penggenapan atau kenyataan impian saudara? Tidak lama. Saudara akan menemukan masalah-masalah baru di balik impian yang saudara pikirkan. Dan itu menjadi kenyataan. Jadi semua jawaban itu terdengar baik saudara-saudara. Atau bahkan saya sebagai hamba Tuhan, aku diciptakan untuk melayani Tuhan. Oke. Tetapi berapa banyak hamba Tuhan yang kemudian mengalami depresi luar biasa. Karena bergulat dengan pelayanan.
Kadang-kadang pelayanan yang tidak seperti yang dia harapkan. Dan saudara-saudara, dan itu menyebabkan berapa tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang selalu mengupload quote-quote, kutipan-kutipan luar biasa di sosmed. Membuat video-video singkat, tapi one day, satu hari, dia ditemukan menulis surat dan menembak kepalanya sendiri dengan senjata. Lalu dia mengatakan dia tidak tahan dengan pelayanan. Karena dia berusaha menyenangkan semua orang. Dan berkompetisi dengan luar biasa di dunia sosmed. Saudara-saudara, Tuhan bukan menciptakan kita hanya berhenti untuk pelayanan saja. Tetapi jawaban Alkitab kita renungkan bersama-sama. Aku diciptakan untuk apa, saudara-saudara? Mari kita lihat, saudara-saudaraku. Next. Di dalam Mazmur pasal yang ke-100, kita baca bersama-sama Mazmur yang 100. Oh, jadi lupa ini ya. Mazmur yang ke-100 ayat 1-5, kita baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat 1-5, saudara bisa buka handphone saudara dan kita baca bersama-sama. 2, 3. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah ini, bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini adalah lagu, saudara-saudaraku. Lagu, jadi kalau dibaca harusnya dinyanyikan, ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan di sini. Kita diciptakan untuk apa? Ayat 3 tadi mengatakan begini, saudara-saudara. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita. Ya benar dong. Kalimat ini enggak aneh. Dia yang menciptakan. Seorang pelukis, ketika dia melukis, pelukis yang beneran ya, bukan pelukis industri. Pelukis industri itu lukisan yang sama diulang-ulang berkali-kali. Itu pelukis industri. Saudara bisa pergi ke galeri dan menemukan lukisan yang mirip sama. Pemandangan padi, petani sedang memetik padi, dan itu bisa terjadi duplikasi. Itu industri seperti diindustrialisasi begitu. Tetapi lukisan yang pelukis mahal, dia hanya menciptakan satu lukisan saja. Saudara, kalau saya tidak salah, saudara dari atau omnya Fani ya, Fani Sutanto ya. Dia di Bali, dia pelukis yang terkenal dan cukup mahal. Harga lukisannya itu satu, ada yang pernah ditawar ya, sampai satu kali ditawar, kalau saya tidak salah itu M nilainya. Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam lukisan itu ada ekspresi-ekspresi dari pelukis. Dan pelukis yang tulen seperti itu, yang sungguh-sungguh seperti itu, dia bisa menghargai lukisannya itu semau dia, saudara. Dan kalau orang tidak mau beli, dia terserah. Kenapa? Karena lukisan itu milik dia. Saudara dan saya, sekalipun kita ini dilahirkan oleh mama yang sama, dan papa kita papa yang sama, bukan papa yang lain, ya saudara. Ya. Tetapi 3 bersaudara, 4 bersaudara, bahkan 2 bersaudara bisa berbeda.
Betul ya? Jami ya saudara-saudara. Sekalipun ini mana Shirley kembar. Mungkin bukan kembar identik. Sekalipun kembar identik. Ini ada jemaat kita ada orang-orang kembar ini ya. ada Shelly dan Gaby begitu ya saudara-saudara. Mereka kembar. Tapi saudara-saudara perhatikan. Mereka semakin saudara dekat dengan mereka, awal-awal mungkin kita bingung, tapi semakin dekat dengan mereka, kita semakin mengenali bahwa mereka berbeda, unik. Saudara dan saya adalah lukisan ilahi. Amin. Saudara dilukis oleh Tuhan. Sehingga kalau saudara-saudara kemudian melihat diri kita, saudara harus memandang dari perspektif Allah. Kalau saudara-saudara bergumul dengan fisik, karena kemungkinan besar kita mendengar penilaian manusia terhadap kita. Dan kita lupa bahwa saudara dan saya adalah ciptaan lukisan yang unik. Nah saudara-saudara, itu berarti saudara dan saya punya tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Di mana dikatakan menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah ini poin yang pertama yang saya menemukan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang saya ingin ini menjadi fondasi pengajaran bagi kita, mengapa kita beribadah, mengapa kita perlu datang ke gereja, mengapa kita perlu KTB dan lain sebagainya. Yang pertama, slide. Kita diciptakan untuk memerintah bersama dengan Allah. Dan tujuan itu dipelihara melalui penyembahan. Coba perhatikan baik-baik. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28. Saya bacakan buat kita semuanya. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara-saudara, sama ilustrasi saya tentang lukisan. Tiap pelukis itu punya ciri khas. Jadi rupa pelukis itu imprint, tercetak. Ciri-ciri pelukis itu tercetak di dalam setiap lukisan dia. Nah Allah melukis saudara dan saya, maka kita itu mencerminkan pencipta kita. Nah ini yang firman Tuhan dengan jelas mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, nah ini ada tujuannya. Mengapa Tuhan ciptakan kita sebagaimana adanya seperti sekarang ini? Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Berarti manusia, saudara dan saya itu diberi kemampuan di dalam penciptaan yang serupa dengan Allah untuk berkuasa. Berarti kita mampu berpikir, mampu melihat hukum alam dan memanfaatkannya untuk berkuasa. Bayangkan kecerdasan manusia luar biasa, bisa menemukan atom, saudara-saudara. Menemukan atom. Dan menemukan, kalau kita belajar, hukum Archimedes. John Newton yang menemukan ketika melihat apel jatuh. Kok jatuhnya ke bawah ya? Kok enggak ke atas? Newton berpikir, lalu kalau apel sebesar ini jatuh, dibandingkan apel yang lebih besar lagi, jatuhnya itu lebih cepat mana? Oh iya, saudara. Saudara, jangan hanya mengagumi John Newton, tapi kagumi Allah yang telah menciptakan John Newton, saudara. Karena ini firman Tuhan yang mengatakan supaya berkuasa, saudara. Supaya mampu mengelola ciptaan. Sehingga serupa dan segambar dengan Allah itu bicara tentang kapasitas, saudara-saudara. Kapasitas untuk mengelola, bekerja. Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan
perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah ini saudara-saudara, perhatikan, keserupaan dan kesegambaran dengan Allah, lalu kemudian diikuti berkuasa supaya berkuasa. Bentuk berkuasanya itu seperti apa? Ini ayat ini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, kita mikir simple ya. Beranak cucu dan bertambah banyak. Saya mau tanya manusia modern hari ini. Mengapa Anda hanya ingin punya anak satu misalnya? Kenapa? Kenapa kita berbeda dengan nenek moyang kita? Yang kalau ditanya berapa anaknya? 11, 8. Kenapa saudara-saudara? Kenapa? Mengapa? Mahal, terima kasih. Ya, mahal. Ini anak 3 saudara-saudara. Yang ngomong mahal ini anak 3 saudara-saudara. Gimana yang anak 1? Mahal, repot, betul ya? Repot, mahal, repot. Kesenangan kita juga harus dikorbankan, betul ya? Karena kita punya anak, kita sudah tidak seperti single lagi. Kita harus ngalah demi anak kita. Bahkan yang tadinya pendiam jadi cerewet karena anaknya. Plus karena suaminya lebih cerewet lagi. Saudara-saudara, saudara pikir bertambah banyak beranak cucu itu tidak membutuhkan kemampuan? Butuh kemampuan bukan? Untuk menyediakan, untuk memikirkan, menjadi the best mom and the best dad is not easy. Tidak mudah bukan? Saudara perhatikan ini, bahwa Tuhan memberkati kita di dalam keserupaan dan kesegambaran dengan Allah. Kita punya kapasiti, kemampuan untuk beranak cucu. Itu bukan bicara tentang mana begitu saja saudara. Tentang punya anak. Satu demi satu. No. Mengelola. Sehingga kemudian bertambah banyak, memenuhi bumi. Memenuhi bumi ini bukan soal jumlah saudara-saudara. Bumi yang keras. Bumi, saudara-saudara yang punya anak seperti saya, yang anak saya sudah bekerja, saya pikir ketika anak saya sudah selesai bekerja, saya selesai. Tidak. Memenuhi bumi bicara kalau tidak mungkin anak saya di Jakarta bisa hidup kalau dia tidak bekerja dengan baik. Memenuhi bumi kalau tidak, kalau terjadi apa-apa, kemana kira-kira anak saudara ketika terjadi apa-apa? Dia kemana? Pulang ke rumah orang tua. Betul kan? Tidak bisa memenuhi bumi, memenuhi rumah ya. Betul ya? Memenuhi rumah. Lu ini harusnya sudah dewasa. Kenapa lu ini gak kerja? Orang tua yang punya anak kayak gini sakit kepala, saudara. Berarti kalau saudara bisa punya pekerjaan sebagai anak dan pekerjaan itu bertumbuh dengan baik, ini karena berkat Tuhan, saudara. Karena Tuhan mengatakan Allah memberkati mereka supaya saudara memenuhi. Memenuhi itu bukan hanya jumlah okupansi saudara tinggal, tetapi bagaimana saudara bisa sustain, bisa tetap ada di sana. Karena ada income, ada pekerjaan, ada makna, ada rasa berarti sehingga saudara kerasan di sana. Saudara perhatikan ini. Sehingga kemudian saudara-saudara berikutnya, dan taklukkanlah itu. Buat suku-suku tertentu mengembara. Apa itu namanya ya? Merantau, bukan mengembara ya. Merantau. Waktu pulang ke kampung, itu apa yang mereka katakan? Saudara kalau melihat film agak lain itu ya saudara ya, film agak lain itu, ini dari suku tertentu yang suka merantau, lalu, anakku telah menaklukkan Jakarta, saudara. Itu kan omongannya. Anakku telah menaklukkan Sidoarjo, anakku telah menaklukkan tempat-tempat itu. Kata menaklukkan dipahami bahwa anak kita itu mampu survive, mampu ada di sana dan bahkan kemudian berhasil.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara, ini saya melihat sangat kuat sekali hubungannya dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita ada sampai hari ini. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari rencana Allah semula, bahwa Allah telah memberikan keserupaan dan kesegambaran kepada kita supaya kita punya kapasitas memerintah bersama-sama dengan Allah. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, saya lihat, perhatikan urutannya nih saudara-saudara. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar rupanya agar manusia menjadi wakilnya dalam mengelola bumi. Allah memberikan mandat untuk memenuhi bumi, menaklukkannya dan berkuasa atas ciptaannya. Namun mandat itu selalu berada di bawah hubungan yang intim dengan pencipta. Ayat ini ada pada waktu Kejadian pasal 1 dan pasal 2 sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi saudara, kita melihat bahwa hubungan itu lebih dahulu daripada produktivitas. Allah punya hubungan dengan manusia. Allah menghembusi manusia yang diciptakan dengan tangannya, lalu dia hidup sesudah itu. Kemudian manusia mengerjakan Taman Eden. Hubungan harus didahulukan daripada produktivitas. Kita menemukan ini. Allah membangun hubungan dengan manusia ciptaannya. Baru setelah itu Allah memberikan Taman Eden untuk dikerjakan, untuk produktif. Tapi berapa banyak kemudian manusia lupa sehingga dia sibuk dengan Taman Eden. Sibuk kerjakan Taman Edennya. Sampai-sampai lupa Tuhan yang telah memberikan Taman Eden kepadanya. Produktif, dan itu manusia kita. Apalagi manusia kapitalis, manusia yang ditentukan oleh modal. Modal saya berapa? Kalau saudara berpikir tentang modal, saudara akan berpikir produksi, bukan? Ya kan? Karena saudara berpikir investasi, modal, ini menghasilkan cuan berapa? Gitu kan? Dan termasuk ketika melihat anak jadi kelihatan modal. Dan kira-kira produksi memberikan manfaat, keuntungan apa kepada kita. Saudara-saudaraku, ingat baik-baik. Allah telah menciptakan prinsip ini, bahwa hubungan lebih dahulu daripada produktivitas. Ketika hubungan rusak, maka produktivitas akan terganggu dan bahkan rusak. Manusia memiliki hubungan dengan Tuhan, dan itu kerinduan Tuhan, saudara-saudara. Allah menciptakan manusia supaya saudara dan saya memiliki hubungan dengan Dia, dan di dalam hubungan itu kita mengerti Taman Eden ini dikerjakan untuk apa dan untuk siapa. Saudara-saudaraku, begitu manusia mulai memiliki keinginan. Di sini sebenarnya di dalam hubungan ini kita jelas melihat bahwa berkat, maka Tuhan memberkati mereka. Mereka tidak bisa beranak cucu, tidak bisa bertambah banyak, tidak bisa memenuhi bumi dan menaklukkan segala ciptaan kalau Tuhan tidak memberkati mereka. Maka berarti setiap manusia sebenarnya bergantung kepada penciptanya. Dan bukankah itu benar, saudara-saudaraku? Begitu kita kena sesuatu, sakit saja, berapa banyak berkuasa, mengelola, menjadi terganggu. Sehingga kita tidak berfungsi secara maksimal. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa penyembahan yang merupakan hubungan dengan Tuhan itu seperti apa ya? Rahim. Apa rahim ini ya? Rahim, kandungan untuk kita produktif di dalam Tuhan. Next. Nah, saudara-saudara,
menarik. Di sini ketika manusia di Taman Eden, saya tuh bertanya ya, kenapa Tuhan memberikan perintah mengerjakan Taman Eden, semua boleh kamu makan, tapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Kenapa? Kalau Tuhan, ini kan pertanyaan-pertanyaan kita ya. Kalau Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa ini bisa jatuh karena makan buah itu, kenapa Tuhan taruh pohon itu? Menurut saudara-saudara, Tuhan ini kayak main-main ya. Dan saudara, saya seperti dipermainkan, betul ya saudara-saudara. Kayak kita ini kayak dicobai oleh Tuhan gitu ya. Tapi mengapa saudara-saudara? Mengapa sih Tuhan taruh buah pengetahuan yang baik dan jahat yang tidak boleh dimakan itu saudara-saudara? Mengapa? Menurut saudara-saudara kenapa? Kalau pada akhirnya Tuhan tahu bahwa manusia bisa jatuh dalam dosa oleh karena itu, kenapa Tuhan gak singkirkan aja? Kalau begitu kan Tuhan tidak benar-benar sayang kita. Betul kan? Bagi saudara yang orang tua, saudara akan relate ini. Menurut saudara-saudara, ujian untuk anak kita ketika anak kita sekolah itu perlu atau tidak? Perlu ya. Kenapa perlu diuji? Ya, supaya lulus, supaya mengetahui ya apa yang dia pelajari ini benar-benar seperti yang diajarkan. Betul ya kan? Untuk mengerti isinya, gitu ya. Masa saudara-saudara mau ini ya, menyekolahkan anak bayar mahal lalu nggak perlu ujian. Tahu-tahu lulus. Nggak perlu ujian. Apakah saudara mau? Nggak mau bukan? Punya ijazah loh saudara-saudara. 6 tahun. Tapi tidak pernah diuji. Kita tidak mau. Mengapa? Karena ujian itu menentukan kualitas. Betul ya? Coba saudara membuat sesuatu, lalu nggak pernah diuji, lalu diproduksi, dijual secara massal. Ketika terjadi apa-apa, kita menyesal. Kenapa? Karena kita melewatkan masa uji. Allah ketika menciptakan saya dan saudara-saudara telah memberikan pohon pengetahuan yang baik dan jahat untuk mengetahui ketaatan. Karena Allah memberikan manusia hak atau free will, kehendak bebas. Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas, bukan seperti robot yang diprogram cedak-cedik-cedak lalu kemudian melakukan seperti yang diinginkan. Tidak. Allah memberikan kehendak bebas dan ketaatan berhubungan dengan kehendak bebas kita, dengan pilihan kita, saudara-saudaraku. Dengan pilihan, sehingga pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu merupakan pemberian Tuhan untuk manusia dari waktu ke waktu mempraktekkan ketaatan oleh karena pilihan hatinya. Kalau saya mengatakan, saudara-saudara, di ruangan ini tidak boleh makan apel dalam 1 jam, saya ingin lihat apakah saudara taat atau tidak. Menurut saudara-saudara, kira-kira semua akan lulus taat atau tidak? Kenapa lulus, Rafael? Gak ada apelnya, pinter, nangkep apa yang dipikirkan oleh Allah. Coba kalau manusia taat tapi gak ada pilihan untuk tidak taat. Apakah bisa itu disebut ketaatan? Tidak bisa bukan? Tidak bisa. Dan ketika manusia melihat ada pilihan itu, iblis masuk di dalam pilihan itu, saudara-saudara. Ini luar biasa. Nah, saudara-saudara, berarti apa? Berarti hubungan dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Dan bukan itu saja, ketaatan bukan untuk memperoleh berkat. Berapa banyak kita itu berpikir punya konsep saya taat supaya saya makin diberkati. Kalau saudara belajar firman Tuhan, Tuhan telah mengatakan memberkati dulu.
Ketaatan kita itu memelihara berkat yang Tuhan janjikan. Bukan untuk memperolehnya, saudara-saudara. Karena Tuhan sudah memperkatakannya, saudara-saudara. Nah, di dalam ketaatan ini, saudara-saudara, kita perhatikan. Itu sebabnya penyembahan itu harus ada ketaatan di dalamnya. Ibadah itu perlu ketaatan. Ibadah perlu ketaatan. Ketika saudara dan saya, ini seperti saya mengajar kelas sebenarnya, saudara. Teologi ibadah. Kenapa sih kita ibadah perlu ada kolekte atau persembahan? Apakah karena kita berpikir ya gereja itu perlu bayar kontrak, bayar listrik, bayar ini dan itu, gembala juga perlu hidup. Oh ya, oke. Tapi saudara perhatikan, di dalam Maleakhi pasal 3 di sana. Ketika Allah marah kepada umatnya yang tidak memberi persepuluhan, mengembalikan. Dan Tuhan mengatakan, berikan, bawa persembahan persepuluhanmu kepada rumah Tuhan, supaya di rumahku tersedia makanan, tersedia roti, kata firman Tuhan. Ya. Itu apa maksudnya? Apakah maksudnya hanya untuk roti ini yang dimaksud supaya kos dari operasional gereja ini bisa tersuplai? Itu bagian ekonominya benar. Tapi bagian rohaninya bukan begitu. Bagian rohaninya, saudara-saudara, secara teologi, secara mengapa kita beribadah. Ketika kita beribadah di dalam penyembahan, Adam dan Hawa bekerja di Taman Eden. Setiap hari pohon itu ada di depan mata dia. Ketika dia pergi, pohon itu ada. Setiap hari Adam dan Hawa harus memutuskan, tidak, aku harus taat, aku harus dengar firman Tuhan. Aku dengar kata Tuhan bahwa kalau saya makan buah itu aku mati. Ketaatan Adam dan Hawa itu ketaatan setiap hari. Yang terus menerus. Dan di dalam ibadah saudara-saudara dan saya. Itu kan dilakukan karena Adam dan Hawa ingin memperkenan Tuhan. Ingin berkenan kepada Tuhan. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan. Maka kita lihat di sini. Ketika saudara dan saya beribadah bersama-sama. Kita memberikan persembahan. Mari kita lihat bukan karena kita ada uang atau tidak ada uang. Persembahan adalah ekspresi ketaatan kita kepada Dia. Memilih untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa melihat pohon itu, dia memilih untuk tetap memberi yang terbaik dengan taat kepada Tuhan. Tapi perhatikan, ular menawarkan bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Ular menawarkan kebaikan lain versi ular. Demikian saudara-saudara, ketika kita tidak mentaati, sebenarnya kita sedang bergumul dengan kebaikan lain yang ditawarkan oleh ular. Ditawarkan oleh ular, ada kebaikan lain. Aku kayaknya Tuhan maklumlah gitu. Ada kebaikan yang kita sedang pikirkan. Penyembahan tanpa ketaatan adalah upacara agamawi saja. Penyembahan tanpa ketaatan, tanpa hubungan adalah upacara agamawi saja. Saudara-saudara, saya mau meng-highlight corporate worship atau ibadah bersama. Karena COVID, gereja diguncangkan untuk melihat bahwa kita bisa ibadah di mana saja. Di mana itu benar. Landasannya karena Allah Maha Hadir, betul ya? Sehingga kita bisa ibadah di mobil, di rumah, di mana saja. Betul. Tapi kita lupa prinsip firman Tuhan. Ketaatannya di mana? Ketika saudara dan saya ibadah hanya untuk seperti kita ini, yaitu untuk kekristenan saya. Saya ingin makan rohani. Ya kita bisa buka pengkhotbah terkenal. Betul ya?
Kita bisa mau dengar khotbah dari mana saja. Tapi selama saudara harus cek baik-baik. Kalau kita beribadah tanpa menyertakan ketaatan, ibadah kita adalah seperti kita hanya konsumsi rohani saja. Konsumerisme sebenarnya dasarnya. Dan konsumerisme itu kan kalau itu cocok untuk saya, ya saya makan terus. Kalau enggak cocok, saudara perhatikan. Begitu kita mengurangi ketaatan di dalam ibadah kita, maka saudara, penyembahan kita akan kehilangan arti yang sesungguhnya. Karena ibadah itu bukan untuk menyenangkan Tuhan lagi, tapi menyenangkan hati kita, jiwa kita. Apakah orang itu puas? Ya puas. Apakah Tuhan puas? Tidak. Ketika Tuhan tidak puas, di sanalah makna ibadah hilang, saudara. Tetapi berapa banyak manusia berusaha menciptakan ibadah dan yang dipuaskan adalah manusia itu sendiri. Yang dikejar adalah kepuasan manusia itu sendiri. Kita perlu beribadah bersama-sama. Karena ketika kita berjumpa bersama-sama, saudara diminta untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita diminta untuk bukan hanya beribadah, bernyanyi ke arah Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya beribadah, kita diminta melihat teman di sekitar kita. Itu sebabnya Mazmur pasal 100 tadi dikatakan, berpujilah Tuhan dan bersorak-soraklah. Panggilannya itu kepada umat di seluruh bumi. Jadi ibadah bersama-sama itu adalah bagian paket dari penyembahan kepada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa terpisah, dalam tanda kutip ibadah sendiri-sendiri. Gak tahu tuh. Kejadian pasal 3 kira-kira Adam kemana perginya. Dan nampaknya ular tahu Adam tidak sedang bersama dengan Hawa. Sehingga ular mendekati Hawa dan mengatakan, coba lihat. Lihat ini. Indah bukan? Wow, si Hawa mulai tertarik nih. Yang awalnya dia hanya mengingat larangan Tuhan. Tapi waktu dia melakukan perbandingan, kayaknya bagus juga nih, nggak apa-apa lah ya. Dan dia mulai fokus kepada perkataan ular dan mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Allah. Saudara perhatikan di sini, penyembahan kita, lawan utama dari penyembahan kita itu siapa sebenarnya? Ego kita. Ego kita. Perhatikan, Hawa mulai mengingat, aku akan jadi seperti Allah. Pada waktu dia berpikir itu, ketaatannya mulai turun. Begitu saudara dan saya melihat ibadah untuk memenuhi ego kita saja, disitulah saudara dan saya akan mulai kehilangan ketaatan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Wow. Bayangkan saudara, penyembahan kita yang ada pada hari Minggu, di tengah dunia yang menarik hati kita kepada tawaran-tawaran, bahkan kepada tawaran buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang kelihatan indah, kita memilih menempatkan Allah menjadi kembali sebagai pusat kehidupan kita. Saudara-saudaraku, corporate worship bukan hanya sekedar menghadiri kebaktian. Corporate worship atau ibadah bersama adalah deklarasi bersama-sama. Corporate worship tidak bisa hanya terjadi oleh satu WL datang, klidik itu. Tidak bisa. Dan itu adalah identitas
dari kekristenan. Kenapa? Karena di sanalah kita disebut sebagai eklesia. Orang-orang yang bersama-sama dipanggil keluar. Bersama-sama, saudara-saudara. Kekristenan bukan bicara tentang keyakinan pribadi saja, tetapi keyakinan bersama. Makanya saudara kalau punya keluarga, dan sebagai orang tua, saudara dan saya harus punya keprihatinan kepada anak-anak kita apabila anak-anak kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan kita itu tidak bisa dilepaskan dari kita datang bersama-sama, saudara-saudara. Bersama-sama. Tidak ada konsep kekristenan yang mengajarkan kamu diselamatkan supaya masuk surga. Titik, tidak. Kamu diselamatkan supaya go. Jelas sekali. Go itu kemana? Bukan ke supermarket, saudara-saudara. Go itu bertemu dengan bangsa-bangsa. Artinya apa? Konsep penyelamatan Kristus itu adalah penyelamatan menyeluruh, penyelamatan umat. Jadi kalau kita berpikir ya yang penting aku selamat, itu bukan iman yang sesuai dengan Alkitab, saudara-saudara. Hari Minggu bukan hari ketika kita memberi waktu kepada Tuhan. Hari Minggu adalah hari ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa seluruh hidup kita adalah miliknya. Wah, pas juga. Miliknya. Seperti Mazmur pasal 100 ayat 3. Mari kita tutup dengan baca bersama-sama Mazmur pasal 100 ayat 3. Saudara-saudara buka, kita berdiri bersama-sama dan baca ayat ini. 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sekalipun saya sebagai gembala, saya juga adalah kawanan domba gembalaannya. Kalau saya tidak dengar-dengaran suara gembala, saya bisa membawa jemaat bukan kepada jalan yang benar. Ya, itu sebabnya saya harus menjaga keluarga saya. Itu sebabnya saya kalau misalnya konflik, ada apa dengan pasangan, harus berusaha menyelesaikan. Kenapa? Karena jangan sampai saya memberi teladan tidak benar. Karena firman Tuhan mengatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh maut. Sehingga saudara-saudara di dalam firman Tuhan yang sama, saya dan saudara-saudara berdiri equal bahwa kita adalah ciptaan Dia dan punya Dialah kita. Saudara dan saya bukan punya saya. Saudara dan saya punya Dia, punya Allah. Dan untuk itulah kita beribadah bersama-sama untuk mendeklarasikan kepada dunia bahwa kita adalah milik Allah. Saudara, pernahkah orang bertanya, kamu nih Kristen, tapi kok gak pernah kebaktian? Kamu nih Kristen, tapi kok gak pernah ibadah? Artinya apa? Kekristenannya kehilangan identitas. Ibadah adalah identitas kita. Karena di dalam ibadah itu disalut, dibungkus hubungan dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan. Dan di dalam penyembahan itu ada persembahan yang disebut ketaatan. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Mari persembahkanlah ketaatanmu. Pagi hari ini, apa yang sedang atau sudah engkau putuskan sebagai persembahan ketaatan? Bisa jadi engkau pagi ini ada di dalam, ada sesuatu yang saudara punya pilihan itu seperti Hawa.
yang ditawari oleh ular. Tapi saudara kemudian mengatakan tidak, saya harus datang kepada Tuhan. Itu persembahan ketaatan. Mungkin lagu-lagu puji-pujian kadang-kadang rasa, aku lagi gak merasa ingin nyanyi. Aku tidak rasa mood untuk membuka mulut dan mengucapkan kata-kata. Ada bahkan orang yang melihat ibadah itu bukan paket, tapi potongan-potongan. Aku hanya mau dengar firman aja lah. Padahal ini Tuhan yang sama ini, Tuhan yang berfirman, dan Tuhan yang mengharapkan saudara dan saya menyembah, memuji Dia. Tapi kita hanya ingin dengar dari Tuhan. Tuhan, aku ingin jawaban Tuhan. Tapi giliran pada waktu kita ingin mengatakan kepada, kita harusnya mengatakan Tuhan, Engkau baik, Engkau mulia, Engkau penolongku. Kita absen. Kita hanya mau datang pada waktu firman. Karena buat kita firman itulah yang membuat otak kita bekerja, hati kita, jiwa kita diadu-adu. Saudara-saudara, kita tidak sedang beribadah dengan benar. Beribadah dengan benar adalah pada masa waktu saudara menyembah, bernyanyi firman Tuhan. Mazmur pasal 100, datanglah kepada Tuhan dengan pujian dan sorak-sorai. Ketika saudara memuji dan bersorak-sorai, fokus kita diarahkan kepada tentang siapa Tuhan. Karena kalau kita lupa tentang siapa Tuhan dan hanya fokus kepada siapa yang khotbah, lama-lama kita hanya konsumerisme rohani. Karena kita suka dengan pengkhotbahnya, pengkhotbahnya lucu, saya suka cara dia menyampaikan, saya masuk ke hati saya. Tapi saudara dan saya lupa bahwa Tuhan menghendaki juga untuk mendengar suara anak-anaknya dengan mengatakan, Bapa, Engkau Bapa yang baik. Bapa, aku bersyukur Engkau memberikan pekerjaan yang masih bisa aku pertahankan sampai hari ini. Bapak ingin mendengar itu, saudara-saudaraku. Sehingga ketika saudara dalam datang ibadah, datang juga pada waktu pujian penyembahan, ambil waktu sebagai persembahan ketaatanmu di hadapan Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya pulang, konsep ibadah tidak salah ketika saudara dan saya pulang itu dipuaskan. Dipuaskan bukan karena emosi, tapi dipuaskan karena ketika saudara menyembah, memuji Tuhan dan mendengar Tuhan berfirman, maka kemudian saudara mengalami suplai jamahan Tuhan. Di mana Allah yang besar, yang perkasa, itu seolah-olah menguatkan kita untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di esok hari. Sehingga kita puas, bukan semata-mata oleh karena musik. Musik ini hanyalah bagian untuk mendorong kita fokus, saudara. Jangan sampai saudara dan saya melihat ini sebagai yang utama. Ini perlu ditingkatkan, iya. Tapi apa gunanya kalau mobil, saudara beli mobil yang semua interior ornamen bagus, tapi mesinnya rusak. Saudara dan saya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berkomitmen, Tuhan, aku mau kembali mengambil waktu untuk ada di dalam penyembahan kepada Engkau. Dan persembahanku setiap minggu kita celebrate, saudara. Bukankah ketika saudara melihat teman saudara datang, saudara juga senang? Dan saudara jangan hanya senang oleh karena teman itu, aku ada koncone ya, aku ada temannya. No. Itu manusiawi, betul. Tetapi mari saya mengajak kita naik level, bukan hanya punya pandangan manusiawi seperti itu saja. Kita senang teman kita hadir karena teman kita berkemenangan di dalam ketaatannya. Berkemenangan di dalam ketaatannya. Sehingga kita merayakan bersama-sama. Celebrate.
kita tepuk teman kita. Bukan mengatakan, oh awamu lama gak tahu datang. Jangan gitu saudara. Celebrate. Aku senang kamu datang untuk merayakan kemenangan di dalam mentaati dia. Amin. Dan itu sebabnya ketika saudara ingatkan teman yang lain untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah, sebenarnya engkau sedang mengingatkan supaya jangan makan buah itu. Stop. Taati Tuhan. Taati Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kita nyanyikan pujian hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Kita mulai nyanyi dari chorus-nya, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita datang dengan pujian dan syukur. Pujian dan syukur ku bawakan dalam-Mu. Mari kita datang dengan mengucap syukur kepada hati ku persembahkan. Amin. Sadarilah ku ada Sang Yang anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, amin. Ku tahu hidupku, amin, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dalam bulan ini kita akan belajar tentang penyembahan. Kenapa? Karena saya menemukan rahasia firman Tuhan, bahwa ternyata perintah Tuhan untuk berkuasa, taklukkanlah, penuhilah bumi, ada hubungannya dengan ketika kita dipulihkan penyembahan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan saudara dan saya kreativitas untuk menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah. Saudara dan saya diberikan kekuatan untuk terus bertahan. Dan ketika kita berusaha menjadi Allah bagi kita sendiri, sehingga kita meninggalkan penyembahan kepada Tuhan,
Disitulah kemudian kita mulai seperti Adam dan Hawa akan bersembunyi di balik pohon, di balik kesuksesan, di balik nama-nama, di balik keuntungan. Kita merasa seperti aman dan nyaman, tetapi sesungguhnya kita telanjang. Dan Tuhan panggil saudara dan saya untuk kembali mendekat kepada Dia. Jadi panggilan Tuhan untuk saudara beribadah adalah panggilan untuk saudara di-empower, diberdayakan oleh suplai Tuhan ketika kita ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah bagian dari penyembahan. Karena melalui perjamuan kudus, Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular dan dia akan menggigit tumitnya. Yesus telah meremukkan kepala ular melalui ketaatannya di atas kayu salib. Dan kita perlu mensyukurinya, karena itu dikerjakan supaya saudara dan saya dibenarkan. Mari kita mengucap syukur, saudara-saudara. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan, Heri dan Velia, untuk membantu saya di dalam perjamuan Tuhan ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Tubuh Tuhan berbicara tentang segala sakit, segala penderitaan yang kita bisa alami dan rasakan, sakit penyakit. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 mengatakan, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Tubuh Yesus yang menanggung segala penderitaan. Bilur-bilur bekas luka itu menyembuhkan saudara dan saya. Dan juga ada anggur yang merupakan darah, melambangkan darah Tuhan yang tercurah untuk setiap saudara dan saya. Kalau kita disembuhkan, kita bersyukur. Tapi ada satu hal, saudara dan saya, apabila ada pelanggaran dan dosa, darah Yesus dicurahkan buat saudara dan saya untuk kita datang kepada Dia meminta pengampunan. Dan oleh darah Yesus juga, saudara, apabila saudara ada kesalahan dengan orang lain, saudara juga meminta maaf. Dan apabila ada orang yang melukai saudara-saudara, saudara memaafkan. Karena kita terlebih dahulu menerima darah pengampunan Tuhan. Sehingga ketika kita memaafkan, mengampuni orang lain, kita sebenarnya sedang melakukan perjamuan kudus di dalam tindakan itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Engkau melihat apabila di antara kami ada yang sakit, apabila ada di antara kami yang tubuhnya lemah, apabila ada di antara kami yang sedang menanggung penderitaan apapun itu juga Tuhan, menanggung beban-beban pikiran, tubuhmu yang telah tercabik-cabik dan berada di atas kayu salib adalah tubuh yang telah menanggung itu semua. Biarlah bilur-bilurmu menyembuhkan kami. Demikian juga Tuhan, kalau ada di antara kami yang hati kami sedang menahan marah, sedang menahan kebencian oleh karena luka yang orang kerjakan dalam hidup kami, oleh karena perkataan, oleh karena apapun juga, melalui darah Yesus mampukan kami untuk membereskan itu Tuhan, untuk melepaskan pengampunan. Sebab Engkau terlebih dahulu mengampuni kami dengan dibuktikan oleh darah-Mu, nyawa-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Sehingga hidup kami beroleh kelegaan, kebebasan,
Demi nama Yesus Kristus, Engkau bekerja melalui perjamuan Tuhan yang kami ambil bersama-sama. Kuduskan kami, layakkan kami. Haleluya. Amin. Saya persilahkan untuk bisa dibagikan. Mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita. Saudara-saudara, kalau sudah menerima unsur-unsur perjamuan, persiapkan hati kita. Apakah semua sudah terlayani? Baik, kalau semua sudah terlayani, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi sebagai tanda penghormatan kepada tubuh Tuhan. Saudara-saudara, siapa kita sehingga Tuhan yang kudus mengizinkan tubuhnya tercabik-cabik oleh karena kejahatan kita, oleh karena kesombongan kita, oleh karena kemarahan kita, oleh karena ketidakpuasan, kekecewaan kita. Dan tubuh itu menanggung semuanya supaya murka Tuhan tidak turun atas kita. Mari kita mengucap syukur bersama-sama buat tubuh Tuhan yang telah diberikan. Maka Yesus mengambil roti yang adalah tubuhnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita mengingat Tuhan kasih-Nya kepada kita. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, angkatlah anggur, cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Tuhan yang dicurahkan untuk setiap saudara dan saya. Darah yang tercurah adalah nyawa yang telah diberikan untuk setiap kita. Sehingga saudara dan saya, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ia punya nyawa baru, ia punya jiwa yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita menikmati pengorbanan Tuhan, curahan darah Tuhan yang merupakan bukti kasih untuk setiap saudara-saudara dan saya. Darahnya menyatakan kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak pernah lelah untuk setiap kita. Kasih yang telah dibuktikan dengan kehilangan nyawanya adalah kasih yang tidak pernah ada batasnya, kecuali maut itu sendiri. Dan selama saudara dan saya masih hidup, saudara menikmati kasih itu. Dan mari kita mengucap syukur buat kasih-Nya. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Amin. Ku tahu hidupku
adalah penyembahan. Kau ciptakanku, kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan untuk Gli sampaikan pengumuman. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, terima kasih Pak Agus buat firman yang luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan ya Tuhan. Tuhan biarlah firman yang telah Kau berikan menjadi rema ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah kami lebih mengerti lagi ya Tuhan untuk kehidupan spiritual kami ya Tuhan, dan juga kami mengetahui ya Tuhan, biarlah iman kami dan kerohanian kami terus bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, what is the purpose that you created for us, that you created us Jesus, dan biarlah kami tahu ya Tuhan untuk apa kami diciptakan, dan kami tahu ya Tuhan apa yang Kau inginkan ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur juga ya Tuhan untuk apa yang telah Kau percayakan kepada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung scan di QRIS atau ada di depan-depan kursi, atau melalui kantong kolekte yang akan diedarkan oleh tim Asyir. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat di Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Amin. Nah, welcome bagi semua teman-teman ya, baik yang baru pertama kali hadir maupun yang sudah setia, thank you for coming. Dan welcome juga teman-teman yang join secara online. Besar harapan kami untuk bertemu teman-teman di pertemuan ibadah yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang belum berjemaat di gereja manapun di Surabaya, kami keluarga besar SAF Surabaya mau welcome Anda untuk join bersama kami. Nah, lalu ibadah kami diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini dan disertai dengan ibadah Sunday School. Nah, lalu hari Selasa ini kita akan diadakan more secara online jam 19.30. Dan di hari Kamis ada KTB yang akan diadakan di 3 tempat, KTB di barat ada 2 dan 1 di timur. Dan untuk KTB Family untuk minggu ini diadakan hari Sabtu. Jadi take note untuk KTB Family dan untuk seluruh teman-teman yang join di KTB Family minggu ini diadakan di hari Sabtu jam 1 di rumah Pak Peter. Ya, di rumah Pak Peter. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung menghubungi Pak Peter atau Pak Agus Buli. Atau untuk ke teman-teman yang sudah join KTB Family juga bisa. Nah, lalu Rise Up Community diadakan hari Sabtu. Ini dikhususkan buat teman-teman yang mahasiswa. Diadakan hari Sabtu jam 7 di tempat ini. Lalu untuk mengingatkan juga bahwa hari ini akan ada kelas baptisan. Dan baptisannya gereja kita akan mengadakan baptisan air di minggu depan tanggal 9 Agustus, dan hari ini setelah selesai ibadah akan ada kelas baptisan. Mungkin informasi lebih lanjutnya bisa disampaikan oleh Pak Agus. Oke, dan last but not least saya akan menyampaikan teman-teman kita yang akan berulang tahun di bulan Agustus. Tanggal 3 ada Ara Kaili, anak dari Wiang dan Prisil. Lalu tanggal 4 ada Michael Sulistyo, tanggal 14 ada Sally dan Gibi, tanggal 18 ada Belinda, tanggal 25 ada Kosinggi, dan tanggal 30 ada Ibu Siana. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus.
kasih Kli. Ya, baptisan air sudah beberapa waktu yang lalu kami sampaikan, umumkan, dan puji Tuhan ada beberapa di antara anggota keluarga kita di dalam Tuhan yang berkomitmen untuk mengikuti baptisan air, sehingga kemudian awal-awal itu hanya satu aja yang bertanya kepada saya, wah sudah lama juga SAF tidak ada baptisan air ya. Dan kemudian saudara-saudara, saya sampaikan pengumuman, lalu kemudian ada, oh ya kelihatannya Raymond mengatakan, kelihatannya ada Pak yang lain. Tapi saudara-saudara, ada satu pelayanan yang lain ya, yang kemarin minggu datang, Mira dan satu Peter, namanya pasangannya Peter. Kemarin setelah dilayani di dalam konseling peneguhan nikah, ya bukan pernikah tapi peneguhan nikah. Lalu kemudian saya sampaikan untuk membuka hati kepada Yesus. Karena Yesus ketok-ketok pintu, Wahyu pasal 3:20, dan ingin makan bersama-sama. Dan puji Tuhan, Dia bersedia menerima, sehingga itu sebabnya kita akan mengadakan pembaptisan air. Jadi saya mengundang saudara Pilar untuk kalau bisa minggu depan join ya, untuk bisa menyaksikan saudara-saudara kita ini di dalam acara baptisan air itu ya. Jadi saudara, itu yang saya bisa sampaikan. Kita bangkit berdiri, akhiri ibadah kita bersama-sama. Tetap semangat saudara-saudara untuk tetap kita bisa mengatur hidup kita, memprioritaskan hal-hal yang utama. Dan biarlah saudara-saudara, setiap kita datang di hari Minggu itu adalah celebration. Itu adalah perayaan bagaimana kita belajar taat, perayaan kebaikan Tuhan, dan perayaan bagaimana Tuhan akan menolong kita di masa yang akan datang. Mari kita mengucap syukur bersama-sama ya. Coba lirik di kanan temannya, katakan rayakan kebaikan Tuhan ya. Rayakan kemurahan Tuhan ya, puji Tuhan ya. Oh, puji Tuhan ya saudara. Siapa sih di antara kita yang gak punya masalah ya? Kita kadang-kadang free masalah itu cuma beberapa waktu aja gitu ya. Kita rasa happy, kemudian datang lagi masalah saudara. Ya, itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta untuk siapa ya berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Oh, tadi ada Wiang, di mana tadi Wiang? Oh, keluar ya. Oh, lagi telepon. Oke. Oh, lagi. Ya, saya minta tolong Biang untuk menutup di dalam doa. Ya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur ya Tuhan atas komunitas ini ya Tuhan, di mana kami bisa bertumbuh ya Tuhan. Setiap firman ya Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan, biarlah itu bisa berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Dan tentunya ya Tuhan, seperti misi yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, untuk memenuhi dan menaklukkan bumi ini ya Tuhan. Biarkan kami bisa ya Tuhan fulfill misi itu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, pengharapan di dalam Dia. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak dan seluruh isi keluargamu. Diberkati juga pekerjaan yang kau kerjakan. Bahkan di tengah-tengah tantangan pergumulan yang kau hadapi, biarlah perintah Tuhan untuk berkuasa atas setiap persoalan, untuk menaklukkan setiap masalah. Engkau dimampukan mengalaminya oleh karena engkau belajar mengandalkan Tuhan. Dan di dalam penyembahan yang hidup, engkau akan berkemenangan. Dan di dalam penyembahan yang hidup, ketaatanmu akan menjadi bagian persembahan yang berbau harum di hadapannya.
Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus memampukan engkau dan saya untuk tetap setia dan menjadi berkat bagi banyak orang sampai Maranatha, Yesus menjemput setiap kita. Yang percaya katakan amin, amin. Satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau Tuhan keberkatan, amin. Tuhan pengharapan, Tuhan perdamaian. Oh, Engkau, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Percaya Engkau Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.